pemirsa Silampari TV. Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda di rumah dalam program acara Up to Date, berikan info terkini. Pemirsa, selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga bisa memberikan informasi terkini hanya untuk Anda. Pemirsa Silampari TV, Up to Date kali ini akan mengangkat tema tentang menakar peluang peserta pilkada serentak di tahun 2020. Seperti kita ketahui, Musirawas dan Muratara akan mendapatkan sosok baru yang akan memimpin mereka, masyarakat Mura dan Muratara untuk 5 tahun ke depan. Dan untuk membahas tema kali ini kita telah kedatangan narasumber spesial yaitu Bapak M. Fadilah. Beliau merupakan pengamat politik dan juga sebagai dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Musirawas. Langsung saja kita berbincang dengan Bapak M. Fadilah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah masih baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Fadilah, kita berbicara tentang pilkada yang akan dilaksanakan oleh masyarakat Musirawas dan juga Musirawas Utara di tahun 2020. Lalu menurut Pak Fadilah sendiri sebagai pengamat politik, sejauh ini mendekati 3 bulan lagi ya Pak ya, sekitar 3 bulan lagi pilkada, bagaimana atmosfer yang ada di Musirawas dan Muratara sendiri begitu? Secara kondisi tahapan KPU sekarang sudah mulai memasuki masa tahapan penetapan calon. Betul. Kalau kemarin masih bakal calon, sekarang ditetapkan untuk calon peserta pilkada. Nah, kemungkinan terbesar bahwa di Musirawas ini akan ada 3 pasangan calon. Di Muratara ya? Di Muratara itu ada 3 pasangan calon, sedangkan di Musirawas itu ada 2 pasangan calon. Insyaallah informasinya seperti itu. Karena yang data juga termasuk proses seleksinya, verifikasi faktualnya, artinya itu akan tetap ada yang gugur ya. Istilah kesehatan, ada yang gugur, insyaallah sepertinya nggak ada. Iya, seperti itu. Namun di masyarakat sekarang atmosfernya sudah mulai memanas, sudah mulai ada kontraksi. Itu di antara 2 kabupaten atau? Ya, 2 kabupaten dua-duanya sudah ini. atmosfernya udah terasa Sudah terasa. Malah yang agak lebih tinggi di Musirawas Utara. Musirawas Utara Agak lebih tinggi di akar rumput ya. Sudah mulai menonjolkan ininya masing-masing dan mengeksiskan diri juga ya, gitu ya. Sudah mulai membentuk komunitas-komunitas dan menyiapkan peluru-pelurunya begitu ya. Banyak sekali komunitas-komunitas baru sudah terbentuk, sudah menunjukkan bagian eskalasi politik sudah mulai berjalan. Oke, di Muratara begitu ya. Muratara Cukup tinggi dibanding Musirawas begitu. Lalu untuk Musirawas sendiri Pak, kita berbicara tentang Musirawas dulu nih ya. Musirawas di awal-awal itu tentu saja pertahanan kita udah tahu gitu. Sudah memutuskan diri untuk maju begitu. Tapi untuk lawannya sendiri kemarin masih abu-abu. Ada beberapa nama yang muncul, begitu juga poster-poster yang bermunculan di daerah Musirawas. Apakah ini yang akan menjadi lawan pertahanan atau kandidat lain? Ternyata baru-baru ini Sri Kandi nih, duo Sri Kandi istilahnya. Memajukan diri, memantapkan hati untuk menjadi lawan pertahanan, bisa dibilang begitu ya Pak. Lalu bagaimana pandangan Bapak tentang pertahanan versus duo Sri Kandi ini Pak? Ini menarik ya. Duo Sri Kandi ini pasangan yang nggak jarang untuk di pilkada. Mungkin untuk di pilkada 270 daerah ini mungkin hanya kita yang ada memang duo Sri Kandi. Ini memang bagi seorang petahana dalam tanda kutip guyonan politik bahwa melawan perempuan ini Bettino ya, emak-emak ya, menang tidak terlalu bangga, kalah malu. Cuman tapi ini politik ya, artinya ini perempuan duo Sri Kandi ini memang sudah bergelut di dunia politik dan paham, dan ini adalah lawan yang kemarin
periode lalu sangat tipis. Betul. Itu kemenangan dari petahana saat ini. Jadi artinya memang perlu menjadi warning ya bagi petahana. Karena apa? Kalau kemarin dia bergandeng sama wakil yang sekarang, gitu. Betul. Ibu Suwarti. Tapi sekarang Ibu Suwarti di pihak duo Srikandi. Ya, juga lawan, mantan lawan begitu. Mantan lawan dan akan menjadi lawan kembali. Itu bergabung. Nah, ini yang perlu patut kita perhitungan secara politik. Jadi bagi petahana, walaupun elektabilitas petahana kemarin dari survei itu tinggi, betul. Itu ketika disurvei bergandeng sama Bu Suwarti. Pada saat itu, ya, dalam tanda kutip. Sedangkan secara personal terakhir kami memang sudah cukup lama, sekitar bulan April yang lalu kita pernah survei, itu elektabilitas Ibu Suwarti itu sangat unggul untuk secara personal begitu secara ya. personal di waktu hampir melebihi 35%. Nah itu jadi harus jadi pertanyaan, ditambah dengan Bu Rana, ya itu harus jadi perhitungan sendiri, ya, jadi harus hati-hati. Dan itu menjadi apa namanya semakin panas juga nih Yeah. setelah duo Srikandi muncul. Yeah. Seperti ada kehidupan di dunia panggung politik ini. Kalau Gitu. kontestasi di Musirawas itu memang karena duel ya, karena hanya ada dua dua pasang. gitu ya. Ini memang yang panas itu bukan di masyarakat, tapi panas itu di tim. Karena tim, memang harus menampilkan visi-visi kerja-kerja yang Kira-kira baik dan profesional, yang yang lebih memang mudah di masyarakat ya, gitu ya. yang menyentuh menarik masyarakat untuk begitu. masyarakat itu yang paling penting. Oke. Nah, tadi kita berbicara tentang duo Srikandi, Pak. Bagaimana dengan pertahanan sendiri yang menggandeng sosok yang juga familiar di masyarakat Kabupaten Musirawas, yaitu Bapak Mulyana ya begitu ya Pak. Lalu bagaimana menurut Pak Fadilah tentang apakah seorang Hendra Gunawan berpasangan dengan Mulyana itu sesuatu yang tepat gitu? Memang ada untung rugi ya. Setiap pasangan tuh ada baik dan ada buruk, sisi negatif dan positifnya. Menurut kami secara politik pilihan masyarakat dengan tidak bergandengnya dengan Suwarti, Hani Mulyana yang memang baru muncul dalam dunia politik, ini memang harus perlu kerja keras petahana untuk menyamai level yang kemarin sudah didapatkan, level elektabilitas, popularitas dan segala macam. Nah, berbanding terbalik ketika kalau dia masih tetap berpasangan sama Suwarti, kerjanya agak lebih ready. Nah, ini yang perlu jadi catatan bagi petahana. Namun memang di sisi lain petahana sudah mampu menunjukkan prestasi-prestasinya gitu kan. Betul. Di bidang pemerintahan, di bidang kerja infrastruktur dan lain-lain. Nah ini patut juga kita jadikan pedoman dalam menentukan pilihan. Namun balik lagi, pilihan politik masyarakat ini kan berbeda-beda, bermacam-macam. Ini harus kita perhatikan. Kenapa? Masyarakat kita masih masyarakat tradisional ya dalam politik. Ini yang jadi permasalahan. Berita apapun, sedahsyat apapun, paling lama 2 minggu udah hilang. Sudah lupa. Ini bahaya. Tidak terdengar oleh masyarakat begitu. Nah, itu yang harus jadi harus memang kerja tim itu mulai dari publikasi, mulai dari sosialisasi itu memang harus betul-betul berjalan semua dengan begitu. baik. Oke. Nah, ini kita masih berbicara tentang Musirawas begitu ya. Kalau Musirawas sendiri menurut pandangan dari Pak Fadil, kalau apa sih sebenarnya yang dicari oleh masyarakat Kabupaten Musirawas begitu terhadap pemimpinnya yang akan memimpin 5 tahun ke depan begitu? Memang di Musirawas karena merupakan induk ya, induk dari Lubuk Linggau, induk dari Musirawas Utara, memang membutuhkan pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jauh ke depan. Oke. Jadi apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya ini harus dilakukan dengan inovasi-inovasi yang jauh lebih bagus, lebih baik. Dan di dalam infrastruktur untuk menunjang perekonomian masyarakat itu harus betul-betul ditingkatkan dan dipertahankan, bukan malah turun.
Itu yang jadi catatan penting bagi masyarakat. Betul. Kita ketahui juga Kabupaten Musirawas kebanyakan di agrobisnis begitu ya. Nah, lalu seperti apa sih Pak kalau misalnya berhubungan dengan sawah, pertanian, karet, ini apakah menyeluruh di Kabupaten Musirawas atau ada faktor bisnis lain nih dari segi ekonomi untuk masyarakat Kabupaten Musyirawasnya Pak? Tapi Pak Fadil, kita istirahat sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrolnya setelah rehat kembali. Pemirsa Update tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama UpToDate, berikan info terkini. Masih bersama saya Albu Kolbin dan narasumber spesial kita pada hari ini yaitu Bapak M. Fadila. Beliau merupakan pengamat politik dan juga dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Musirawas. Pak, kita kembali lagi nih. Kita ikutan panas nih. Oke. Seperti kita ketahui tadi berhubungan dengan ekonomi begitu. Di samping seperti pertanian, itu perikanan. Sebenarnya ada ekonomi bisnis dari segi bisnis apa lagi sih sebenarnya yang ada di Musirawas? Memang produk andalan dari Musirawas itu adalah bidang agri ya, baik perkebunan, hasil sayur-sayuran maupun padi, beras ya. Memang ada minerba ya seperti minyak, gas itu ada di Musirawas. Nah, sedangkan di bidang-bidang yang lain, saya pikir memang ekonomi kreatif masih belum terlalu muncul di masyarakat. Walaupun sudah banyak home industri di masyarakat. Namun sejak COVID ini, saya kemarin sempat baca berita hampir 900-an yang terancam gulung tikar. Ini kan jadi penting. Dan ini kerja harus pemimpin yang akan datang harus mampu minimal mempertahankan ini, jangan sampai mereka gulung tikar. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Supaya kenapa? Supaya untuk mengurangi konsumsi yang selalu inflasi setiap daerah itu dalam hal kebutuhan seperti yang dibeli di toko dan segala macam itu kan, produk-produk makanan, produk yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat itu kalau bisa mampu diproduksi sendiri oleh home industri ini, itu kan cukup membantu perekonomian daerah secara makro. Nah, ini yang harus dikembangkan oleh Musirawas, karena kalau kita terus bertahan di inflasi, di konsumsi, ini berarti kreativitas masyarakat kita belum berdaya dengan baik. Ekonomi kerakyatan kita masih patut dipertanyakan. Saya pikir di Musirawas itu agenda terbesarnya. Kalau pertanian memang terus bisa ditingkatkan, tapi lahannya terbatas. Jadi memang tetap harus dipertahankan, karena itulah menjadi andalan dari penghasilan masyarakat. Nah, ini yang harus dikembangkan. Tapi ekonomi kerakyatan di bidang industri itu patut menjadi program utama PR juga istilahnya pemerintah yang akan datang. Dan ini juga menjadi tantangan buat dua bakal calon begitu ya. Dua pasang bakal calon memberikan inovasi-inovasi atau tawaran-tawaran tertentu yang bisa membuka lapangan pekerjaan nih. Betul. Terutama di masa pandemi COVID-19 yang orang pada bingung nih Pak, apa sih yang bisa dijadiin uang begitu untuk menutupi kebutuhan sehari-hari gitu. Karena home industry itu bekerjanya di rumah, cocok sama WFH. Betul. Dan proses distribusi bisa kita lakukan melalui online. Betul. Ini kan sangat-sangat menarik sekali, industri itu sudah harus bangun. Nah Pak, kita masih di Musirawas, tapi juga masih bersentuhan dengan Musirawas Utara. Dari jalannya pilkada, biasa ada kampanye begitu, kampanye politik. Sedangkan kita masuk masa pandemi COVID-19. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan nih Pak? Pertahanan atau yang menjadi lawan begitu? Kalau masa COVID ini yang diuntungkan yang jelas pertahanan.
karena popularitas dia sudah baik, sudah bagus sejak sebelum COVID. Masyarakat sudah lebih mengenal. Lebih mengenal. Nah, yang jadi pertanyaan, sejauh mana masyarakat menangkap nilai positif yang dia dapatkan dari selama kepemimpinan. Ini yang patut harus kita tahu. Dan hati-hati, masyarakat kita ini adalah masyarakat politik yang tradisional. Masyarakat politik yang tradisional ini ciri-ciri utamanya adalah mereka tidak mau terbuka. Dan yang kedua, cenderung dalam tanda kutip munafik. Begitu. Jadi kalau calon yang ini datang dia bilang iya, calon yang ini datang dia bilang iya. Itu cenderung munafik ya. Tapi itu memang mental masyarakat Indonesia seperti itu. Kenapa? Karena kalau istilah itu ada rasa sungkan. Betul. Menolak orang. Bukan masalah karena dia memang munafik, enggak, karena rasa sungkan. Jadi tapi inilah kerja-kerja yang harus dilakukan oleh tim sukses, bukan tim yang sukses ya, tapi tim sukses untuk menyukseskan pilkada calonnya. Nah, itu yang harus betul-betul diteliti dan baik. Nah, kita berbicara mengenai masyarakat di dua kabupaten ini mungkin memiliki kesamaan begitu ya Pak, dibanding Kota Lubuk Linggau begitu ya. Mungkin sebagai pusat tempat transit begitu, mungkin mereka akan lebih aware, lebih up to date juga ya, lebih update masalah perkembangan begitu. Nah, kalau di Musirawas Utara begitu, banyak masyarakatnya yang bergelut di dunia agrobisnis begitu. Mereka lebih memilih untuk bercocok tanam, lebih memilih memenuhi kebutuhan sehari-hari di hari pilkada pencoblosan begitu. Lalu bagaimana untuk di tahun 2020 Pak? Apakah mereka masih memilih terserahlah siapa yang menang, atau mereka akan ikut berpartisipasi? Persentasenya sejauh ini seperti apa? Memang pengalaman pilkada itu akan jauh lebih rendah ketimbang pemilu legislatif. Apalagi pilpres kemarin serentak sama legislatif itu sampai mencapai 80%. Tapi pilkada ini ringnya 60-70% biasanya. Karena konsolidasi tim untuk menggerakkan orang menghadiri TPS itu agak kurang karena pesertanya terbatas, apalagi pesertanya cuma 2, ya kan? Kalau 2 ini kan tambah lebih sedikit, ini kan harus lebih banyak yang menggerakkan karena tim sukses yang harus menggerakkan itu. Jadi memang partisipasi masyarakat perkiraan saya ada 70% sudah bagus. Begitu ya? Iya, dari masyarakat itu sudah bagus kalau 70%. Ya kita hindari jangan sampai di bawah 60%. Betul ya. Nah, inilah kerja-kerja ini. Karena apa? Ketika mereka hadir itu menambah suara vote mereka ke calon yang mereka dukung. Ini yang harus mereka lakukan. Dan mereka juga harus diberikan rasa atmosfer yang sehingga mereka antusias begitu ya Pak? Betul. Jadi visi misi kerja-kerja yang akan dilakukan ke depan apa? Ya memang mereka nanti harapan ya, politik itu harapan. Jadi betul-betul nanti mereka bisa dapatkan itu. Dan rasakan. Misalnya ada bantuan sosial, ada bantuan bibit dan segala macam untuk menunjang perekonomian mereka ke depan, apalagi masa pandemi COVID seperti ini. Dan juga yang mereka butuhkan adalah bukti begitu ya Pak, bukan Betul. janji begitu. Memang kalau masa kampanye semuanya janji. Betul. Ya, semuanya berjanji gitu kan. Jika masyarakat tahu karena ini sama-sama incumbent kan, mohon maaf, walaupun bersebelahan, ada yang masih di posisi wakil, ada yang sudah tetap jadi posisi calon bupati. Tapi masyarakat sudah bisa menilai di kedua ini, di duo Sri Kandi ataupun ini, mereka sudah sama-sama tahu dan merasakan pilihannya masyarakat gitu. Tinggal janjinya. Janjinya lagi apa lagi gitu. Asal jangan memberikan janji palsu yang lama yang belum direalisasikan, masyarakat nggak akan percaya lagi. Gitu. Dan ini tugas semuanya ya Pak ya. Betul. Dua bakal calon terlepas dari apapun itu, terlepas dari janji itu, semua harus berdasarkan ketulusan untuk memajukan Kabupaten Musirawas dan Musirawas Utara begitu Pak. Kita dari tadi masih membahas Musirawas nih. Setelah ini kita akan membahas Musirawas Utara. Bagaimana sih atmosfer di Musirawas Utara begitu, walaupun tadi ada sedikit bocoran gitu. Tapi kita rehat kembali nih Pak.
Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Up to Date, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema kali ini, yaitu menakar peluang peserta pilkada serentak di tahun 2020. Masih bersama saya Albu Kolbin dan narasumber spesial kita yaitu Bapak M. Fadila. Beliau merupakan pengamat politik dan juga dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Musirawas. Pak Fadila, Yeah. ini nggak terasa nih kita bahas politik, ini udah segmen ketiga. Apalagi di masyarakat ini, pasti udah sangat antusias. Kita ke Muratara sekarang, Pak. Bagaimana dengan Muratara di mana ada 3 begitu, ada 3 bakal calon begitu. 2 pertahanan bisa incumbent ya, yang jadi bupati dan wakil bupati bisa, dan ada independen begitu. Lalu gimana nih pandangan dari Pak Fadil? Kalau dilihat dari sisi personal mereka, bahwa mereka ini punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Memang mereka petahana dari bupati sendiri dan wakil bupati mencalonkan sebagai kepala daerah. Dan ingat yang perseorangan ini juga mantan incumbent gitu kan. Betul. Ya, itu yang pernah memimpin Muratara walaupun masa PLT ya. Betul. Persiapan pembentukan. Ini artinya secara kemampuan kapasitas perseorangan hampir rata-rata sama begitu ya, sama punya kemampuan untuk itu, sama memiliki peluang untuk itu. Namun untuk riak yang kita lihat di masyarakat, memang masyarakat Muratara agak beda sedikit ya kultur dengan Musirawas. Kultur di Musirawas Utara ini memang masyarakatnya tidak terlalu membentuk segmen yang terkotak-kotak seperti di Musirawas. Mereka agak lebih cair. Begitu. Jadi istilahnya itu kalau dalam rombongan tim itu ya biasa, kalau hari ini di situ, besok ke situ, itu biasa ya. Jadi dianggap memang kontestasi ya. Betul. Saya juga menganggap itu ya fine-fine aja, karena orang pengen tahu apa sih program dan janjinya kan ya gitu kan. Mungkin orang datang ke sini pengen ke situ, ya silakan, karena musim Covid ini kita nggak punya kampanye terbuka. Jadi pihak calon ataupun calon kepala daerah itu nggak usah merasa kamu ini kemarin di sana, ini jangan baper ya. Jangan baper. Kasih aja, yang penting program kita apa, kita mau bangun apa, kita mau buat pendidikan seperti apa ke depan untuk masyarakat, kesejahteraan di mana, ekonomi kerakyatan seperti apa, itu paparkan sama mereka supaya mereka paham dan yakin, oh pilihan saya nggak salah. Itu yang paling penting. Begitupun mereka memberikan publikasi melalui media sosial, itu memang yang paling murah dan efektif. Namun yang saya lihat hanya pertarungan sisinya lebih cenderung ke emosional, bukan ke ke visi misi, ke program, programnya apa yang menjadi permasalahan masyarakat, dipecahkan bersama, solusinya harus seperti apa. Itu nggak terbangun di media sosial. Itu yang saya amati ya di Muratara. Mereka jadi perang ini ya, personal gitu. Perang personal, jadi cuma perang perasaan. Ya, melihat jerawat sebelah kayaknya udah tumbuh. Itu nggak ini banget gitu. Saya pikir masyarakat butuh bahwa ke depan ini pertanian kita ini tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Apa yang bisa meningkatkan perekonomian harga karya kita turun, gimana cara naikinnya, solusinya apa, itu yang paling harus diperdebatkan gitu. Betul. Tapi sejauh ini sepertinya belum ya. Belum masuk ke situ. Mudah-mudahan nanti setelah acara ini para kandidat mulai buat program, buat menyampaikan visi misi. Harus sibuk dengan buat program gitu ya. Bongkar-bongkar program, jangan bongkar aib. Saya pikir yang itu yang paling bagus. Itu pendewasaan politik kita harus seperti itu. Jadi kita bukan hanya melihat bahwa sosok ini kalau ketawanya nggak bagus, bukan itu yang kita lihat. Tapi yang kita lihat
isi pikiran, isi otaknya seperti apa. Sejauh ini terlihat seperti itu ya Pak ya, masih membunuh karakter ya, begitu seperti ini yang saya bilang, masyarakat kita sudah tradisional, kita juga jangan tradisional betul, dong. yang ini kebalikan begitu. Harusnya kita lebih modern gitu kan. Betul sekali. Tapi sejauh ini Pak, kalau dari 3 bakal calon begitu ya, kalau dari personal mereka sama, ya, sepertinya seperti itu ya, dengan faktor usia juga mereka nggak terlalu jauh juga, apalagi pertahanan sekarang Pak Sarip dan juga Pak Akis ya begitu ya. Kalau dari sisi Sumber, karismatik ya, begitu dengan Pak Devi mungkin yang lebih muda begitu ya. Lalu untuk dari ketiga bakal calon sendiri Pak, kira-kira mereka sudah memberikan apa ya, menunjukkan diri belum sih secara maksimal begitu tentang visi dan misi, atau masih belum, pergerakan mereka belum nih untuk ke masyarakat? Ya, pertama petahana kan menyelesaikan tugasnya ya. Betul. Karena dia tugasnya sampai tahun 2020. Oke. Gitu. Otomatis kerja-kerja yang akan dilakukan ke depan belum muncul, gitu kan? Baik dari calon Pak Sarip maupun Pak Devi belum muncul seperti itu. Sedangkan di sisi pihak Pak Akis waktu juga belum ada, saya lihat apa sih terobosan untuk mengarah ke depan, Sesuatu yang baru, yang gitu ya? baru ataupun memang dibutuhkan masyarakat berdasarkan apa, kajian apa, itu belum saya lihat. Ini yang patut perlu menjadi PR bagi tim ses PPH masing-masing ya. Kalau kandidat saya pikir banyak sekali yang harus dia pikirkan, harusnya yang ada tim tertentu yang memikirkan itu. Mungkin mereka juga berperang melawan COVID juga nih. Ya, pada saat pengen mensosialisasikan visi dan misi, terbentur dengan masalah pandemi. Iya, ini patut diirikan kan, karena tingginya COVID ini jadi catatan bahwa saya pikir nanti kampanye akan lebih banyak daring ketimbang tatap muka. Betul. Ini yang harus diperhatikan oleh para kandidat. Kenapa? Karena daring ini ya agak besar sebenarnya. Mohon maaf, saya sebagai selaku dosen ngajar daring sama mahasiswa tuh sangat rendah sekali. Dan lagi belum kurang puas begitu kalau itu masalahnya. Belum lagi faktor sinyal nih, di mana Musirawas dan Muratara ini ada di daerah-daerah tertentu ada susah sinyal nih. Ini strategi yang itu, situlah yang menjadi penentu siapa yang bakal jadi pemenang. Kalau masalah elektabilitas saya pikir ya memang masih unggul Pak Bupati lah ya, tapi gak terlalu jauh, juga diimbangi oleh Pak Devi, baru Pak Akis waktu itu. Dari berbagai survei seperti itu semua. Dari survei begitu ya. Walaupun nanti mereka punya survei sendiri dan segala macam, ya silakan aja ya. Tapi dari kita masih bertahan seperti itu 1, 2, 3 ini. Namun kerja politik yang keras kita nggak tahu. Betul. Itu yang nanti akan terekam 1 bulan ke depan. Mungkin ada pergerakan. Setelah penetapan tanggal 23 ini mulai kerja. Bagaimana 1 bulan ke depan mereka membalikkan elektabilitas, meninggikan elektabilitas, itu yang paling penting. Mungkin pada saat sudah positif bakal calon, mereka baru percaya dirinya. Mungkin karena sekarang kalau mau langsung takut-takut juga ya. Besok aja penetapan untuk di Muratara kan pakai daring. Jadi memang protokol kesehatan juga harus dijaga begitu. Penting, itu yang paling utama. Jadi bisa dibubarkan kegiatan itu kalau memang betul-betul melanggar. Itu boleh pihak keamanan melakukan itu sama pihak Bawaslu begitu. Aduh, ini Pak Wadil, sebenarnya kita masih panas banget nih, masih pengen banget nih membahas Muratara yang hanya 1 segmen di akhir gitu ya. Tadi kita bahas Musirawas dulu nih. Gimana nih Pak? Ini harapan ke depan, harapan dan himbauan terutama untuk masyarakat Musirawas dan Muratara dan juga bakal calonnya nih Pak untuk Pilkada 2020. Silakan. Pertama untuk bakal calon kita berharap bahwa memang memberikan visi misi program kerja yang pro rakyat, yang memang betul-betul mampu dinikmati, dirasakan oleh masyarakat 5 tahun ke depan. Dan untuk masyarakat dalam tanda kutip ya, politik uang bukan budaya kita, itu bukan menjadi dasar pilihan. Namun pilihlah kandidat itu yang memang Anda rasakan bahwa dia memang bekerja untuk rakyat dan memang programnya memang bagus, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi kalau kita memilih berdasarkan
imbalan sesuatu itu tidak akan memberikan dampak yang baik kepada kita di masa depan. Betul sekali. Jadi jangan sampai terbuai. Iya, dengan janji-janji hanya Janji-janji. imbalan sesaat, Betul. nanti kita nggak diperhatikan orang selama 5 tahun. 5 tahun. Aduh. Dan satu lagi nih, himbauan kepada masyarakat, gunakan hak pilih Anda karena satu suara sangat berpengaruh terhadap musyawarah dan Nusantara 5 tahun ke depan. Pak Fadil, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk hadir di Up to Date episode kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa bertemu lagi nih Pak untuk membahas tema-tema lainnya. Siap. Pemirsa Up to Date, berikan info terkini untuk Anda. Demikianlah Up to Date kali ini yang mengangkat tema tentang menakar peluang peserta Pilkada serentak tahun 2020 bersama saya Albu Kolbin dan narasumber spesial kita yaitu Bapak M. Fadila. Beliau merupakan pengamat politik dan juga dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Musirawas. Saya Albu Kolbin, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silang Bari TV, punya kita. Sampai jumpa.